Kenapa Anda yakin sekali terhadap logika Anda yang langsung ingin menggali hukum dari Al-Quran hadis, sementara pemahaman Anda jauh tidak ada apa-apanya dibandingkan empat mazhab yang ada? Ada satu cerita menarik dalam banyak sekali literatur hukum Islam yang berbicara tentang pilihan seorang ibu yang masuk ke dalam ruang pengadilan, kemudian dia diberikan pilihan oleh hakimnya. Si hakim bertanya begini kepada si ibu, "Bu, kira-kira kalau saya berikan ibu dua pilihan, apakah saya akan beristihad dengan logika saya sendiri untuk menggali langsung dari Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan persoalan ibu, atau saya akan menggunakan pendapat satu dari empat mazhab untuk menyelesaikan persoalan ibu dalam konteks ini?" Si ibu kemudian menjawab dengan luar biasa, "Saya lebih mempercayai logika empat mazhab di dalam mengambil keputusan-keputusan hukum dari Al-Quran maupun hadis dibandingkan dengan logika Anda yang ingin mengutip langsung dari Al-Quran dan hadis." Apa yang disampaikan oleh ibu itu ternyata mengandung banyak sekali pesan hikmah kepada kita semua, bahwa ternyata bermadhab itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita di dalam beragama ini. Kenapa manusia yang hidup di hari ini itu penting untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab hukum Islam? Kita akan kupas jawabannya di dalam video berikut. Jadi begini, di dalam semua literatur hukum Islam, baik usul fikih, qawaid fikih, maupun maqasidus syariah atau literatur-literatur yang berbicara tentang hukum Islam, ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam itu ada dua. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih." Di sini berbicara bahwa ada dua pusaka yang diberikan kepada umat Islam, yang jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasul. Yang dimaksud sunnah Rasul di sini adalah hadis. Jadi dari sini kemudian ulama mengatakan bahwa sumber hukum Islam yang paling asal itu adalah Al-Quran maupun hadis. Tapi hadis sendiri itu merupakan turunan dari Al-Quran. Hadis itu perkataan Nabi. Perkataan Nabi untuk apa? Untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya perlu diberikan rincian-rincian oleh Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang logika Al-Quran itu sendiri, maka Al-Quran itu sebagai satu-satunya sumber wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, masalahnya begini, pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka sudah barang tentu Jibril memiliki pesan khusus dari Allah untuk mengajarkan ilmu-ilmu maupun apa saja yang terkandung dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan orang yang kemudian memahami serta-merta apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi pesan-pesan hukum, pesan-pesan moralitas yang ada di dalam Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena itu berarti Nabi mendapatkan pengetahuan-pengetahuan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu secara langsung diajari oleh malaikat Jibril. Nah, oleh karena itulah yang paling memahami Al-Quran tentu Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang langsung diberikan pengetahuan-pengetahuan itu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, tentu sebagai seorang Nabi, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan Al-Quran kepada umat-umatnya. Sebagai seorang Rasul yang memiliki misi untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, tentu Nabi Muhammad tidak sendirian. Nabi Muhammad ingin mengajarkan apa yang dia fahami dari Al-Quran melalui malaikat Jibril itu kepada para sahabatnya. Karena itulah kemudian para sahabat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran itu secara orisinil langsung dari Nabi Muhammad. Itu. Begitupun yang dilakukan oleh sahabat kepada tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat ini kemudian menerima pesan-pesan hukum, pesan-pesan moralitas, dan apa yang dikandung dalam Al-Quran itu disampaikan kepada tabi'in oleh para sahabat secara langsung. Jadi tabi'in pada prinsipnya itu tidak menggali hukum-hukum langsung dari Al-Quran, tapi terlebih dahulu mengkonfirmasi terkait dengan pesan-pesan hukum dan moralitas itu dari para sahabat.
Karena para sahabat itulah yang kemudian menerima hukum-hukum dan isi pesan moralitas yang ada dalam Al-Quran langsung dari Nabi. Kecuali jika memang ada ayat-ayat yang kemudian hari oleh para ulama dikategorikan sebagai ayat-ayat yang memang memberikan ruang untuk ijtihad bagi umat Islam. Gitu. Yang kemudian ayat ini dikatakan sebagai mahalul ijtihad. Nah, begitupun yang terjadi dari tabi'in ke murid-muridnya, yaitu tabi'un tabi'in atau atba'un tabi'in. Pesan-pesan hukum, pesan-pesan moralitas, dan isi yang ada di dalam wahyu Al-Quran itu disampaikan langsung oleh tabi'in kepada murid-muridnya, dan ini terjadi berproses dari masa ke masa berdasarkan hubungan guru murid sehingga dikenal dengan apa yang disebut dengan silsilah sanad atau transmisi keilmuan. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin kita sebagai umat Islam yang hidup di hari ini, orang yang jauh dari peradaban Makkah dan Madinah di masa lalu, yang tidak memiliki penguasaan kebahasaan sebagaimana yang digunakan pada saat proses turunnya wahyu Al-Quran itu, dapat langsung melakukan bypass terhadap Al-Quran tanpa melalui hubungan guru-murid sebagaimana proses transmisi keilmuan yang selama ini terjadi di dalam sejarah umat Islam. Bukan hanya pada soal tidak mungkinnya kita melakukan bypass untuk langsung menggali hukum dari Al-Quran maupun hadis, proses perpindahan keilmuan dari Nabi Muhammad sampai hari ini yang telah melalui serangkaian proses fragmentasi dan munculnya berbagai disiplin keilmuan itu telah melahirkan 4 madhab dalam sejarah Islam. Kita mengenal sosok Abu Hanifah misalnya. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sangat besar. Beliau mewakili madrasah ahli ra'i, mewakili arus kutub besar pemikiran Islam saat itu yang sangat bergantung kepada aspek rasionalitas. Ada juga Imam Malik bin Anas yang memiliki kiblat keilmuan pada arus besar keilmuan yang disebut dengan madrasah alil hadis atau yang disebut dengan kalangan-kalangan ulama yang sangat mempertahankan kepada teks-teks hadis-hadis profetik atau hadis-hadis Nabi. Ada Imam Asy-Syafi'i yang pemikirannya sangat teruji karena beliau merumuskan satu metodologi yang belum pernah digunakan oleh ulama-ulama sebelumnya, misalnya mengembangkan satu paradigma pemikiran yang dikenal dengan sebutan qiyas atau analogi. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa qiyasnya Imam Syafi'i itu sangat dekat dengan logikanya Aristoteles. Tapi kita harus mengakui apa yang dikatakan oleh Ali Samin Asyar misalnya, logika usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i itu jauh lebih canggih dan lebih kompleks dibandingkan logikanya Aristoteles. Ada lagi Ahmad bin Hambal sebagai orang yang meskipun sebagian ulama mengatakan beliau adalah orang yang sangat konservatif, tapi Ahmad bin Hambal adalah orang yang sangat memegang teguh tradisi hadis-hadis Nabi. Jadi 4 madhab itu adalah madhab yang sudah sangat dikenal dalam dunia keislaman dan juga sangat teruji pemikirannya. Kenapa? Karena 4 madhab itu salah satunya adalah sebagaimana disebutkan oleh Karl Popper misalnya di dalam buku The Open Society and Its Enemy, itu sudah melalui satu proses pengujian dan validasi ilmiah, melalui satu serangkaian proses yang disebut dengan metode falsifikasi misalnya, sudah teruji. Selain itu karena 4 madhab itu adalah orang-orang yang memang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sifat waro dan kesalehan yang luar biasa, selain juga oleh ulama dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki malakah rosikhoh, suatu kemampuan yang sangat mendalam di dalam menggali pesan-pesan hukum dan pesan-pesan moral yang ada di dalam Al-Quran melalui metodenya masing-masing. Nah, jadi ketika ditanya apakah penting bermadzhab hari ini, tentu saja adalah ini bagian dari bagaimana Anda memahami Al-Quran maupun hadis. Kita akan sangat sulit kalau kita harus percaya 100% kepada akal pikiran kita sendiri yang tentu sering mengalami inkonsistensi di dalam berpikir misalnya, yang tentu saja belum menguasai ilmu-ilmu sebagaimana ilmu yang dikuasai oleh 4 imam madhab itu. Selain yang paling penting adalah ketika kita bermadhab, maka sesungguhnya
kita mengimplementasikan apa yang disebut Al-Quran itu sebagai satu rahmat. Coba Anda bayangkan, kalau misalkan kita hanya menggunakan logika hukum yang kita percayakan kepada logika kita di dalam memahami pesan-pesan Al-Quran secara langsung, tanpa melalui mazhab, begitu ya. Maka, ketika Anda menemukan satu konteks yang itu tidak sesuai dengan nilai dari bacaan Anda, maka Anda tanda kutip akan dipaksa oleh epistemologi logika Anda sendiri yang kemudian akan menyebabkan Anda menjadi kesulitan di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Tapi karena adanya 4 madhab, kita akan menemukan banyak sekali keringanan-keringanan yang bisa diambil dari 4 madhab itu, karena memang keringanan itu ada di dalam dasar-dasar agama. Dan itu hanya ditemukan ketika kita mau menggali pesan-pesan hukum dari berbagai madhab yang ada. Sebagai contoh misalnya, saya dulu pernah diceritakan oleh guru saya, Profesor Said Agil Munawar, tentang bagaimana ada seorang yang sangat berpegang teguh kepada madhab Syafi'i yang menyatakan bahwa ayat yang berbicara tentang fenomena batalnya wudhu, misalnya yang salah satu ayatnya berbunyi wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban ila akhir ayat. Nah, memang dalam tradisi Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan ashab itu sepakat bahwa terjadinya sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Ajnabi di sini artinya adalah tidak ada pertalian darah, begitu ya. Orang lain yang dua-duanya sama-sama sudah dewasa, akil balik, begitu ya, maka akan membatalkan wudhu. Nah, ada seorang ulama ini yang kemudian dia sangat konservatif terhadap pandangannya Syafi'iyah yang menyatakan bahwa terjadinya sentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Singkat cerita, Prof. Said Agil Munawar itu kemudian bercerita bahwa dia bertemu dengan seorang ulama tadi, sama-sama beliau berdua sedang melaksanakan umroh, begitu ya. Pada saat keluar dari hotel, Prof. Said tahu bahwa orang itu sangat memegang teguh kepada tradisi bermadhabnya, gitu ya. Maka Prof. Said kemudian mengatakan, Kiai, begitu ya, bahwa ada loh pendapat lain di luar Syafi'iyah yang menyatakan bahwa la mastumun nisa, penggalan dari ayat yang selama ini diyakini sebagai hal yang membatalkan wudhu dalam tradisi Syafi'iyah, itu ada pandangan lain yang menyatakan bahwa la mastumun nisa di situ adalah berhubungan badan. Sehingga kalau bersentuhan tanpa disengaja misalnya, maka itu tidak membatalkan wudhu, sebagaimana saat kita melaksanakan tawaf misalnya, begitu ya. Maka kemudian ulama tadi mengatakan kepada Prof. Said Agil Munawar, kepada guru saya, tidak, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya ini, gitu. Pada saat umroh, ulama tadi kemudian membawa 4 orang muridnya. Wahai muridku, ketika nanti saya melaksanakan tawaf, tolong jaga di depan saya, belakang, kanan, dan kiri, agar sepanjang saya tawaf, kemudian saya tidak bersentuhan nih dengan lawan jenis, begitu ya. Namun apa yang terjadi ketika tawaf pertama kali, baru 2 kali berhasil melaksanakan tawaf, kemudian dia batal wudhunya, begitu. Diulang lagi tawafnya. Kemudian dia melaksanakan tawaf lagi. Begitu seterusnya sampai kemudian dia memarahi seluruh muridnya. Kamu kalau menjaga saya yang benar agar jangan sampai saya bersentuhan dengan lawan jenis, begitu ya. Begitupun seterusnya yang terjadi sampai kemudian orang itu tidak jadi melaksanakan tawaf, dan kalaupun jadi kemudian itu sampai terjadi memakan waktu yang sangat lama. Dari sini kemudian Prof. Said Agil Munawar mengatakan kepada ulama itu, Anda kenapa kok lebih Syafi'iyah dari Imam Syafi'i sendiri, begitu ya. Ini adalah satu jokes, rekan-rekan sekalian. Ini adalah satu jokes yang kalau kita ambil pesan dan intisarinya adalah, bermadhab itu sesungguhnya adalah salah satu cara untuk menemukan keringanan yang memang akan menghantarkan kita kepada kemudahan ketika ada satu kondisi-kondisi di mana kita itu tidak mendapatkan pendapat yang sesuai dengan konteks yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan kalau kita mempercayakan itu kepada pemahaman kita, tentu logikanya akan berbeda. Karena kita terpasung kepada satu model pemahaman kita yang kita yakini itu mampu untuk menggali hukum-hukum langsung dari Al-Quran maupun hadis, maka kita tidak akan bisa menemukan betapa bervariasinya ulama, betapa banyaknya
cara-cara ulama di dalam memahami teks-teks Al-Quran, yang justru teks-teks itulah yang sedang menjelaskan dan mengungkapkan kepada kita bahwa ajaran Islam itu adalah sebagai sebuah rahmat, saudara-saudara sekalian. Nah, ala kulli hal, pertanyaannya adalah, apakah penting untuk kita bermazhab hari ini? Jawabannya tentu adalah sangat penting. So, ketika ada orang mengatakan bahwa kita tidak perlu bermazhab untuk kembali kepada Al-Quran maupun hadis untuk memahami hukum-hukum dan pesan-pesan moralitas dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan pertanyaan saya adalah, kenapa Anda yakin sekali terhadap logika Anda yang langsung ingin menggali hukum dari Al-Quran hadis, sementara pemahaman Anda jauh tidak ada apa-apanya dibandingkan 4 mazhab yang ada? Fa'tabiru ya ulil absar.